Nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari kisah ini yang pertama nilai moral. Moral dalam kesetiaan dalam perkawinan antar pasangan. Kesetiaan dan komitmen dalam perkawinan dianggap sebagai perilaku terpuji. Pasangan yang setia dan saling mendukung dalam hubungannya, sekalipun dalam keadaan sulit. Mereka dianggap memiliki etika dan moral yang baik. Selain itu, dalam kisah ini terdapat nilai utama, yaitu nilai religius, di mana dalam kisah ini kita belajar apa itu arti dari bersyukur. Di dalam Islam, setiap umat harus bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Hal ini bukan tanpa alasan, karena dengan bersyukur seseorang akan merasakan banyak sekali manfaat yang baik untuk kesehatan jiwa dan pikiran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan subhanallah, maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka baginya 20 kebaikan. Dan barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, maka baginya 30 kebaikan. Nih, kumai ambu periapan nih pak. Saya meriap nih pak. Mara ambunya manuk pelecing ini bu. Kayaknya ini periapannya si Solehati. Kita kesana sih lah pak. Melet yang Niki. Tapi kan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, tamu bele ini. Sila. Tumben bertamu malam-malam. Ibu Ati, saya sama Sari mau ke Mataram. Tapi karena dia mencium bau periapan side, dia jadi melet. Ampura Pak Junet dan Bu Sari. Bukannya saya tidak mau mengasih, tapi masakan saya tidak layak buat Side. Yo, bagaimana maksudnya Ina Ati? Kalau dek kanggo saya makan ayamnya. Mana-mana saya minta sambelnya Ina Ati. Si jari obatin melet. Bukan itu masalahnya Bu Sari. Sudah 2 hari anak saya cuma makan nasi kandok sia. Dan saya pun sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Sampai tadi pagi saya melihat ayam mati tergeletak di belakang rumah. Saya bingung, Bu. Saya tahu ini haram, tapi saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dimasak. Nilai kehidupan yang ketiga yaitu nilai sosial, di mana sebagai makhluk sosial, kita pasti tidak akan bisa hidup sendirian tanpa adanya bantuan orang lain. Mulai dari awal kita lahir hingga meninggal, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Dan kadang kita selalu lupa untuk bersyukur. Kita selalu tidak puas dengan apa yang kita miliki, dan sampai lupa untuk bercermin melihat ke kehidupan orang lain. Ternyata di luar sana masih banyak orang yang lebih sulit dari kehidupan kita. Jadi, apa salahnya jika kita menolong mereka? Apa salahnya jika kita saling membantu? Bukankah itu adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia? Dapat diambil kesimpulan mengenai manfaat tolong-menolong sesama manusia, yaitu mendapatkan pertolongan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meringankan beban saudara sesama manusia. Akan tetapi, berbuat baik tanpa adanya keikhlasan diibaratkan seperti jasa tanpa nyawa. Ia tidak ada artinya. Banyak orang berbuat baik tetapi tidak merasa bahagia, karena tidak ada ikhlas di dalam hati mereka.
Namun, ketika kita berbuat baik kemudian hati kita ikhlas, maka itulah yang akan membuat kita bahagia. Terkadang, Tuhan membalas kebaikan hamba-Nya dengan cara yang unik, dan terkadang pula susah untuk dimengerti. Tapi percayalah, asalkan kita ikhlas, maka tidak butuh waktu lama Tuhan untuk membalasnya.